per tahun, Pak. Rakyat titipkan uang itu ke kita untuk mendidik petugas-petugas dia nanti supaya berkualitas profesional minimal pada saat lulus. Tanggung jawab kita tuh sampai lulus. Setelah lulus dia kena narkoba, setelah lulus dia jadi aliran sesat, bukan urusan kita lagi. Minimal setelah lulus. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak ada praja yang tidak mampu. Bahkan saya dapat di grup, kemarin mohon maaf ya, kita bisa sebut nama karena itu udah di grup. Hanya mengembalikan kertas jawaban kosong dikasih nilai C. Karena kasihan sama anaknya. Saya ingin bertanya, mana besar dosa pengkhianatan kita terhadap rakyat yang nitipkan uang 220 juta itu? Yang meminta kita menjadikan anak itu profesional, menjamin dia menjadi orang baik, orang berkualitas. Tapi kita abaikan karena kasihan pada satu orang. Dibandingkan dengan kita membiarkan satu orang itu tidak lulus, dia turun tingkat atau tahan tingkat, akibat perbuatan dia sendiri. Akibat dia sendiri yang tidak belajar. Kalau rakyat, apa salah dia? Dia udah nitip duit ke kita 220 juta per anak. Supaya jadi anak baik. Lalu kita hianati. Anak tidak baik pun kita lepas ke pasar. Dengan dalih kita kasihan pada satu orang itu. Coba kita renung. Ini bukan sok-sok agama nih. Kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Mana besar dosa kita? Mengkhianati yang 220 juta nitipkan uang itu, atau kita membiarkan satu orang itu menjadi seperti apa adanya, atas salah dia sendiri. Bukan salah kita. Bukan salah kita. Ini yang budaya yang tadi saya bilang itu, budaya yang tidak bermutu. Itu yang tidak kita mau ubah. Budaya kasihan. Tapi kita semua Bapak Ibu yang melakukan itu, berkhianat kepada rakyat 280 juta, menitipkan 220 juta per anak per tahun. Kalau untuk sekolah umum, Pak, contoh STTD. STTD itu ada dua, kedinasan dan non-kedinasan. Yang kedinasan APBN. Yang non-kedinasan itu bayarnya 120 juta untuk 4 tahun. Bapak Ibu boleh nanti cek STTD. Saya ketemu ketuanya. 120 juta 4 tahun. Biaya riset nggak ada. Bapak boleh cek ke sana. Dosen riset cari sendiri. Belum tentu ada 1, 2, 3 paket dalam setahun. Tukin juga belum. Jadi Bapak Ibu sekalian, rakyat sudah banyak memberikan ke kita. Kalau ditanya terus ya, kapan habisnya pertanyaan kita kepada rakyat untuk membayar kita? Kurang honor lah, kurang itulah, kurang inilah. Maka saya bukan sok idealis Bapak Ibu sekalian. Saya tidak mau ajudan banyak-banyak. Satu aja. Ke daerah saya juga satu. Mungkin sama, dekan juga bawa teman satu orang juga. Takut aja kalau pingsan, umur udah tua kan gak ada yang nolong. Nggak ada saya bawa 5-3 orang Pak saya ke daerah. Boleh dicek sama teman-teman. Berapa banyak sih rakyat habiskan duit untuk melayani saya? Kok sampai sebanyak itu? Gitu? Untuk apa? Nah kita juga udah waktunya sepanjang tidak merugikan uang kita harus keluar, harusnya bisa kita lakukan. Hanya menegakkan integritas gitu. Hanya menegakkan komitmen terhadap mutu. Saya dapat informasi bilang, Pak kalau dulu itu kita kalau ngasih nilai D kita yang berat bebannya, kenapa harus ngulang lagi? Itu tugas dosen Pak. Di STAN itu nilai E langsung DO, nilai D boleh hair 1 kali. Bukan, tidak ada sampai 50. Saya ketemu dengan ketua STAN, PKN STAN itu. Memang itu tugas dosen, nge-hair itu. Namanya remedial. Kalau Bapak belajar pekerti, itu bagian dari tukin dan gaji yang kita bayar, ya remedial. Itu paket tugas dosen. Selalu dihitung, kalau saya ngulang dapat honor nggak Pak? Hanya gara-gara honor 10.000, biaya koreksi soal, kita luluskan anak yang tidak bermutu itu. Saya kira integritas kita masa terbayar dengan hanya gara-gara uang 10.000, uang 20.000 untuk biaya koreksi. Kalau seandainya itu boleh Pak, saya lagi belajar. Kalau boleh nanti di keuangan, pasti saya anggarkan.
Pasti saya anggarkan, Pak, kalau boleh. Saya akan belajar dulu. Nanti jangan sampai Bapak dibayar, ternyata nggak boleh. Balikinnya Bapak nggak akan mau lagi tuh. Contoh dulu 2023, kita membayar tunjangan senat setiap bulan kan Bang? Temuan BPK nggak boleh. Begitu dibalikkan, anggota senat mau nggak balikkan lagi? Mana ada yang mau balikkan lagi? Orang udah jadi tai, masa dibalikkan lagi? Siapa yang harus kembalikan? Kasak kusuk kan? Kasak kusuk, bikin SPPD fiktif lah supaya tertutupi itu semua. Nah itu saya harus pelajari dulu Pak. Kalau memang boleh, pasti saya coba upayakan. Nah jadi saya minta komitmen Bapak Ibu sekalian sambil menjaga mutu kita. Dosen juga harus kita kembangkan. Kebutuhan-kebutuhan dosen saya kira kalau tidak Bapak Ibu tidak nuntut berlebihan, insya Allah sudah terpenuhi. Mau riset sudah ada duitnya. Mau pengabdian ada duitnya. Mau tambah tunjangan, negara larang. Kalau boleh saya kasih. Nggak boleh, cuma itu yang boleh gitu. Yang boleh apa kita? Ya itu yang biaya koreksi soal. Itu pun tidak ada di UI, di Unpad nggak ada itu. Kita aja, walaupun kecil ya, 10.000 gitu. Nah, uang vakasi itu. Nah, saya minta Bapak Ibu sekalian, mohon betul untuk evaluasi bagian akhir daripada penjagaan mutu dalam proses pembelajaran itu dijaga betul, Pak. Ada yang minta sampai 16 SKS ngajar. 20 SKS. Pak, ngajarnya kita mudah masuk kelas. Yang paling sulit itu kapan? Evaluasi, Pak. Baik formatif maupun sumatif. Saya mengakui sendiri, saya belum masuk nilai saya itu. Karena saya biasa setelah evaluasi, saya kan kembaliin lembar jawabannya. Baik S3, S2, S1, saya kembaliin lembar jawabannya. Bagian daripada akuntabilitas. Anak-anak keberatan silakan. Kita kan bukan otoritarianisme. Ilmu kan bisa diperdebatkan. Ada juga akuntabilitas ilmu. Maka saya kadang-kadang lama. Karena saya tidak mau kasih pengumuman nilai, nanti pelajar protes gimana? Akhirnya kasih nilai A semua. Kan pasti nggak ada yang protes. A dan B nggak ada protes juga. Tapi nggak adil. Jangan-jangan yang B itu harusnya A, yang A itu harusnya B. Karena tidak ada koreksi. Makanya rasio beban dosen itu tidak boleh lebih dari 12 SKS termasuk riset dan pengabdian. Sebab kalau kita tekuni, Pak Ibu sekalian, kita kasih PR, dikembalikan ke kita, dikoreksi nggak? Sebagian besar enggak. Kita ini sama-sama dosen. Mungkin ada satu dua yang memang jago, yang hebat, saya percaya ada. Bapak kasih dia misalnya kuis. Dinilai nggak? Masuk nggak dalam tabel nilai yang 20% dalam pedoman akademik kita kan? Format penilaian ini. Jangan enggak juga. Penilaian formatif belum tentu kita betul-betul lakukan. Maka kalau dosen dan guru mengerjakan betul teori pedagogik itu, 12 SKS itu pasti habis waktu kita seminggu, Pak. Pasti habis waktu seminggu. Kalau kita kerjakan semua proses pedagogik itu. Oke lah kalau nggak dikerjakan semua. Nah kita cari Pak, yang di akhir, jangan sampai kita membuat tradisi atau doktrin 4 tahun pasti tamat itu bertahan terus. Sehingga praja ada motivasi untuk belajar. Di ruangan ini Bapak Ibu sekalian, saya undang tingkat 2 yang sekarang di daerah. Saya tanyain. Waktu pertama masuk, mereka sangat cemas. Takut tidak naik tingkat. Dia dengar apa yang cerita di stan, cerita di statistik. Itu banyak nggak naik tingkat. Tapi setelah dia ketemu di bina seniornya 6 bulan, dia nyaman dan tenang. Tenang dek, kamu pasti naik tingkat. Ini pengakuan praja di sini tempatnya. Pengasuh pasti dengar, ada yang ikut. Di sini saya kumpulin praja Pratama sebelum kemarin naik tingkat menuju kampus daerah. Siapa yang salah? Pasti kita. Dosen-dosen. Karena dia bilang pasti semuanya. Bahkan ada satu praja berdiri di sini dan bilang, saya merasa tidak adil, Pak. Karena kami yang belajar berat itu belajar terus sampai malam kami belajar itu, nilai kami pernah lebih rendah daripada yang tidak belajar sama sekali. Itu bukan omongan saya, praja di sini. Dan itu akhirnya mereka memaklumi. Karena istilah di sini, udah deh, nggak usah ribut kamu. Yang penting kamu tahun ketiga, tahun keempat lulus, nanti jadi PNS. Ini kan bahaya doktrin begini.
kalau dikaitkan dengan uang titipan rakyat kepada kita untuk menjadikan mereka sebagai pelayan rakyat yang berkualitas tadi. Kalau dikaitkan dengan itu. Tapi kalau kita melihat secara spot by spot, ya nggak ada urusan. Apalagi sampai dulu, mudah-mudahan nggak ada, jual beli nilai. Apa urusan ini rakyat keluarkan duit 220 juta? Yang penting saya, anak-anak beli buku saya. 50 ribu, 80 ribu, 100 ribu satu. Anak-anak memberikan sumbangan, belikan ban mobil, belikan handphone, dan seterusnya. Dulu katanya. Itu nggak akan kita lagi pernah pikirkan berapa banyak rakyat nitipkan duit ke kita. Nggak akan kita pikirkan. Karena kita by spot pikir kita dan untuk kita pribadi. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau boleh nih kita berbagi pikiran nanti, silakan kita saling kritisi soal itu. Nah jadi berikutnya Bapak Ibu sekalian. Ini mutu nih menurut saya udah selesai lah. Nanti kalau dihitung semua nanti ada ini ya, pedomannya nanti kita kasih Pak. Dosen semuanya minimal kalau mau 50%, saya minta mungkin apakah bisa Pak Dekan, Bu Dekan ya. Bagi setiap tahun itu siapa yang wajib jurnal internasional. Itu siasat yang disampaikan oleh Pak Rektor UMY. Waktu kita kunjungan ya Bang ya. Itu peranannya Dekan, dia bilang itu sama Kaprodi. Mengatur bagi siapa yang wajib. Kalau enggak, Anda enggak akan unggul. Enggak akan unggul Anda. Ya kecuali tadi itu, kita main apa usap-usap. Enggak akan unggul. Bagi tahun ini, dosen ini harus jurnal internasional bereputasi. Tahun depan giliran ini. Yang giliran itu dia riset tahun ini persiapkan dengan baik untuk tahun depan terbit. Terus bergiliran seperti itu. 50% plus satu orang. Nah ini saya mohon lagi nanti kita mendiskusikan ini. Ini sebuah keharusan dan kewajiban. Bagaimana kita mencapainya. Itu yang kita diskusikan. Kewajibannya nggak bisa kita diskusikan Pak. Karena bukan dibuat oleh kita. Dibuat oleh standar pendidikan dari Ban PT. Kita nggak bisa mendiskusikan syarat itu. Nah termasuk nanti Pak Andi Bitono yang lain-lain. Bang Udaya ya. Ini Bu Suryatati nggak ada Bang ini. Bang Robert. Hadir juga di daring. Oh ada daring ya. Dari Kalbar. Nah ya ada. Oke. Nanti di gimana kita ngatur ini, terutama riset tahun ini, siapa yang wajib betul untuk terbit di tahun depan. Mulailah kita tahun depan. Kenapa saya menekankan mulai tahun ini, Bapak Ibu sekalian? Di akreditasi nanti yang dihitung tuh 3 tahun terakhir. T-3 ya Bu Kati ya. T. Ya TS-3. Mulai TS-3. Sekarang pun kita belum, tahun lalu sebetulnya masih agak aman. Tahun ini masih agak aman. 27, 28, 29 kan, kita kan 2030. Maka 2027, 28, 29 mesti sudah 50-50%. Ya 2027 ya, kita TS-3 kan. Oke. Itu pasca dengan magister. Nah pasca magister harus percepatan karena dia lagi mau orientasi sebentar lagi. Pasca ini kita ada jadwal sendiri ya, kita ketemu nanti ya. Pasca kita ada jadwal sendiri. Pasca ini sama profesi ini agak treatmentnya masih agak harus khusus karena kalau D4 kan tinggal dikit ya, tinggal 3 yang belum. Nah, kemudian saya ingin ke karir Pak, dosen. Kita juga harus merubah Pak. Teman-teman yang dosen ini oke, udah selesai, kita ada di dalam sekarang. Ada 2 fase yang mau kita reform. Pertama adalah fase entry. Orang mau masuk jadi dosen. Siapa sih yang boleh jadi dosen itu? Kalau selama ini siapa saja yang diterima. Siapa yang diterima itu? Siapa aja yang diputuskan oleh rektor masuk. Apa kualifikasinya? Surat kata undang-undang cuma S2. Udah selesai. Ada yang lain? Enggak ada. Terima aja. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Hampir tidak ada pejabat struktural di IPDN ini eselon 3 ke atas yang pensiun tidak jadi dosen. Oke? Masa lalu kita sudah ini selesai. Saya pun bagian dari masa lalu. Masuk ya masuk. Rektor dulu alhamdulillah Pak Nyoman zaman saya. Beliau teken depan saya bawa ke Mendagri, ikut tes apa itu? Proses tes itu apa Bu Nino ya? Tes apa? Tes apa tuh di Kemendagri, tes di kepegawaian itu? Ya. Tes kompetensi ya?
advertensia. Apalah?